Kalau saya disuruh membahas tentang Nusantara, disuruh membahas tentang negara, aslinya saya berat, Mas. Karena bahas Nusantara sekarang itu sensitif. Dan kita sudah tahu banyak sekali orang pintar di Indonesia ini. Baik pintar secara logika atau pintar secara batin. Mereka sudah terlalu banyak membahas Nusantara ini, membahas Indonesia ini dari sudut pandang masing-masing. Entah dari para ulama, agniya atau umara, semuanya membahas Nusantara. Dan yang miris, Nusantara ini sudah masuk pada garis emosional. Indonesia ini sudah emosional. Dan ini emosional ini juga sudah menembus kepada banyak lini. Bahkan kalangan artis yang dulu, zamannya Benyamin S, Ida Royani, Roma Irama, zaman muda dulu, itu mereka bisa jadi panutan loh, jadi percontohan ya. Mohsin Alatas atau siapa itu, Titik Sandora itu ya. Zaman dulu itu yang namanya artis itu benar-benar jadi percontohan. Ida Laila, siapa meneh ya itu lupa saya. Banyak artis. Makwo, ya. Ini semuanya sudah emosional sekarang pembahasannya. Saya cuman bisa berharap, atau mungkin bisa disebut satu impian ya. Seandainya suatu saat nanti para kaum agamawan, para ulama agama itu dalam koridor agamanya masing-masing itu berkumpul untuk menaburkan doa untuk Nusantara ini. Saya kebetulan pakaiannya Islam. Saya hanya berharap orang-orang yang dekat dengan Allah karena zikirnya, atau dekat karena sholatnya, karena puasanya, karena zakat atau karena hajinya, ketika mereka sudah dalam titik kedekatan maksimal pada Tuhan, mereka semuanya sadar untuk mendoakan Nusantara ini. Contohnya, Ya Rahman, Ya Rahim, Ya Allah yang Maha Welas Asih, semoga Nusantara ini ditaburi sifat welas asih. Ya Hayu, Ya Qayyum, semoga Nusantara ini ditaburi oleh manusia-manusia yang suka memelihara hidup dan kehidupan. Istilah Jawanya, hama mayu hayuning bawono. Al-Qayyum, ditaburi oleh manusia-manusia yang suka memelihara ranah Nusantara ini. Kemudian Ya Fatahu, Ya Razak, semoga Allah memberikan satu pintu solusi untuk Nusantara ini. Ya Razak, semoga penduduk-penduduk di Nusantara ini dicukupi rezeki dan rata dari Sabang sampai Merauke. Seperti itu yang saya impikan, yang saya harapkan. Dan semoga ini bukan hanya sebuah impian. Tidak cuma orang Islam, orang Hindu, orang Buddha, orang Nasrani, di tempat ibadahnya masing-masing. Sekarang ada Konghucu. Semuanya, ulama-ulamanya menggerakkan umatnya untuk menaburkan doa demi Nusantara ini. Karena yang saya lihat, Nusantara ini sekarang darurat doa. Ditambah dengan corona ini, ekonomi macet di mana-mana. Orang-orang kecil kasihan. Dan ini masyarakat Nusantara ini, mohon maaf, sudah terimbas oleh ketakutan-ketakutan dengan corona ini. Tapi karena takut juga nanti gimana,
Mereka sudah bosan dengan ketakutan ini, akhirnya muncul kenekatan-kenekatan ini. Mereka sudah mulai nabrak-nabrak apa itu peraturan tentang menghadapi corona ini. Ya karena memang bosan ya. Nah ini solusinya, salah satunya ya doa itu. Agamawan berdoa. Kemudian para umarok, para pemimpin, sudah jangan emosional terus. Coba bersatu padu, bahu-membahu bagaimana Nusantara ini mengambil satu solusi. Orang-orang kaya, para ahlinya itu bagaimana mereka membantu orang-orang kecil. Seperti itu. Dan orang-orang miskin itu bagaimana mendoakan orang-orang yang menjabat di 3 titik itu, ulama, umarok, dan agniya, karena doanya orang miskin itu kan mustajabah. Itu yang saya harapkan. Jadi para ulama berkumpul, berdoa, para agniya berkumpul, menyelesaikan masalah tentang ini, ekonomi global Nusantara ini. Para umarok, para pemimpin berkumpul, bagaimana membangun Nusantara ini. Seperti itu, gitu loh Pak. Jadi insya Allah kalau sudah seperti ini, Indonesia akan keluar dari ranah emosional seperti ini. Yang saya lihat, emosional yang ada, yang muncul di Nusantara ini, saya lihat tidak menyelesaikan masalah, tapi justru menambah titik masalah tersendiri. Masyarakat sudah banyak yang lapar karena corona ini, masyarakat sudah mulai ketakutan, masyarakat sudah mulai galau dengan situasi seperti ini. Tapi para ulama, para umarok, dan para ahlinya ribut. Ditambah sekarang para artis juga sudah saya lihat di apa itu TikTok ribut aja. Bahkan ada yang mohon maaf malah justru pamer kekayaan seperti itu kan, menyakiti hati rakyat kecil itu. Ya, saya selaku pelaku rohani, penghayat ketuhanan atau penghayat Islam, ya miris. Dan apa yang saya impikan itu tadi, apa yang saya harapkan itu tadi, bukan sebagai satu harapan yang munafik ya, karena saya juga memberikan satu ajaran kepada murid-murid saya untuk selalu mendoakan Nusantara ini. Bahkan mereka menata alam ya, contohnya kemarin kan setiap bulan melepas benih-benih ikan, melepas burung-burung yang sudah mulai punah seperti itu. Yaitu walaupun itu kecil dan kita bisanya cuman berdoa, tapi kan minimal kami mulai melakukan sebuah action, sebuah titik proses demi perbaikan Nusantara ini. Kedepannya saya juga nggak tahu akan kayak apa Nusantara ini, tapi insya Allah ada titik baliknya nanti. Ketika pada titik kejenuhan, semoga saja memunculkan kesadaran-kesadaran pada warga negara Nusantara ini. Yang seperti itu Pak.